Halo, Assalamualaikum semua. Perkenalkan nama saya TM Siran Samir. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu sebuah aplikasi pengelolaan event dan tiket bernama Event Zone. Ini merupakan sebuah proyek yang ditugas kepada saya. Langsung saja kita saja. Berikut adalah tim-tim yang membantu yang membuat. Lalu lanjut ke project charter. Pertama, yaitu tujuan pembuatan aplikasi. Di sini kami bertujuan dalam pembuatan aplikasi ini yang pertama, meningkatkan efisiensi pengelolaan event. Seperti yang kita tahu, ketika kita datang ke acara event-event tertentu, biasanya itu pengelolaannya itu bagi yang umumnya lah ya, yang kita pernah lihat kurang efisien karena terkadang masih ada beberapa titik ini yang tidak bisa diselesaikan. Jadi dengan adanya event zone ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan event. Lalu yang kedua, mempermudah penjualan dan pengelolaan tiket. Seperti yang kita tahu, umumnya ketika kita ingin membeli tiket suatu event, biasanya kita harus langsung datang ke event tersebut pada hari itu juga. Dan juga pengelolaan tiketnya itu biasanya agak ribet karena biasanya harus ditulis lagi kadang sama penjual tiket yang ada di tempat. Dengan adanya aplikasi ini, kami berharap dapat mempermudah customer dan juga pengguna dari event zone ini. Karena dengan adanya event zone ini, kalian bisa diharapkan customer dan pengguna lain itu dapat membeli tiket tanpa harus datang ke tempat acara. Dan juga nanti untuk pengelolaannya lebih gampang karena nanti sudah langsung ada di aplikasi. Lalu yang ketiga, yaitu menyediakan platform promosi event yang efektif. Seperti yang kita ketahui, biasanya untuk promosi-promosi event itu kan bisa tergantung jenis skala eventnya. Biasanya itu terbatas pada kalau tidak seperti pamflet, selebaran, atau di media sosial gitu. Dibuatkan media sosialnya, diiklankan di situ. Atau untuk event dengan skala besar dengan budget tinggi, bahkan bisa melakukan iklan di TV atau di sosmed segala macam. Nah, dengan adanya platform kami ini diharapkannya terutama untuk event-event yang skalanya itu menengah ataupun ke bawah itu mendapatkan platform baru yang dapat membantu mereka mengiklankan event yang mereka lakukan. Lalu selanjutnya ada meningkatkan pengalaman pengguna mengikuti acara. Salah satu hal yang paling menyebalkan ketika kita mengikuti sebuah event itu adalah mengantri beli tiket. Nah, dengan adanya event zone ini diharapkan salah satu hal yang dapat merusak pengalaman pengguna ketika mengikuti suatu event itu jadi berkurang. Jadi tidak perlu itu menunggu sampai berjam-jam cuma untuk beli tiket. Nah, dengan ada event zone ini, selama kalian sudah membeli tiketnya duluan di aplikasi, tinggal kalian tunjukkan ke penjaga, langsung saja masuk. Jadinya nggak ada itu menunggu-nunggu ngantri segala macam. Lalu selanjutnya tujuannya itu mendukung digitalisasi industri event di Indonesia. Seperti yang kita tahu, di Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya untuk digitalisasi industri di Indonesia. Dengan adanya aplikasi Event Zone ini diharapkan dapat mendukung program pemerintah tersebut. Lalu selanjutnya ke lingkup proyek aplikasi. Di sini seperti yang kita tahu lingkup proyek berarti hal-hal yang memang khusus di situ aja yang kita bahasnya atau yang memang di situ aja tidak boleh keluar dari situ. Seperti yang pertama itu pengembangan fitur utama aplikasi seperti penjualan
penjualan tiket, pemasangan iklan dan segala macamnya. Lalu pembuatan panel admin berbasis web, karena biasanya kita tahu kalau untuk event-event yang udah besar kan biasanya kan ada menggunakan komputer. Lalu desain antarmuka pengguna. Ini nantinya diharapkan difokuskan ke sini itu biar nanti pengalaman pengguna saat menggunakan UI UX kita itu terasa smooth, tidak ada halangan, lancar ya gitu. Lalu pengujian aplikasi nanti akan dilakukan testing apakah masih terdapat masalah ataukah nanti aplikasinya lancar jaya. Lalu pengimplementasian aplikasinya serta peluncurannya nanti, dokumentasi proyek, dan scope limitation atau batasan lingkupnya. Berikut tabel yang berisi jadwal preliminary-nya atau perencanaan jadwalnya, preliminary timeline seperti yang bisa dilihat di sini pada tahapan pertama yaitu analisis kebutuhan. Di sini dituliskan kegiatan utamanya itu diskusi dengan calon pengguna untuk menyusun DRS yang berdurasi kurang lebih 2 minggu. Di sini mulai dari tanggal 1 Januari hingga 14 Januari 2025. Seperti yang pokoknya bisa teman-teman lihat semua di sini. Ya. Tapi perlu diingatkan lagi, ini masih preliminary. Untuk nanti yang akan di lokasinya nanti mungkin saja berbeda, tapi tidak akan jauh-jauh dari ini. Lalu selanjutnya preliminary budget atau perencanaan budget awalnya. Di sini pertama ada sewa atau pembelian resource atau sumber daya. Di sini kita akan melakukan pengadaan beberapa sumber daya mencakup perangkat keras seperti komputer, server, dan perangkat mobile untuk testing. Lalu juga ada perangkat lunak atau software seperti lisensi software dan library-nya, domain dan hosting, serta layanan pendukung seperti sewa ruang kerja yang jika ditotalkan seperti yang teman-teman bisa lihat kurang lebih 156 juta. Lalu selanjutnya ke gaji SDM atau gaji orang yang kerja nanti. Biaya ini dialokasikan untuk mengkompensasi tenaga kerja yang terlibat. Seperti yang bisa dilihat di sini yang terlibat itu ada 1 orang manajer proyek, 2 orang programmer back end, 2 orang programmer front end, 1 desainer UI UX, serta 1 orang quality assist tester. Yang mana di sini seperti yang bisa teman-teman lihat total gajinya atau total biaya yang akan dikeluarkan itu kurang lebih adalah 498 juta rupiah. Lalu untuk dana darurat, ini yang paling penting, untuk antisipasi pengeluaran tak terduga, nantinya akan dialokasikan sebesar 10% dari total anggaran yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Berikut adalah tabel rangkuman anggaran biayanya. Yang bisa dilihat tadi, sewa dan pembelian sumber daya ada 156 juta. Lalu gaji SDM sekitar 498 juta. Dan dana darurat seperti yang sudah dibahas sebelumnya diambil dari 10% dari biaya dari anggaran, yaitu 65.400.000, yang dimana total anggaran proyek ini ada 719.400.000. Lalu pemangku kepentingan atau stakeholders dari aplikasi Event ini, yang pertama ada sponsor proyek sebagai orang yang mensponsori proyek ini, lalu tim pengembang selaku yang mengembangkan atau yang membuat aplikasi ini, manajer proyek selaku penanggung jawab, penyelenggara acara sebagai customer utama, lalu tim pemasaran sebagai yang memasarkan aplikasi ini nantinya, penyedia teknologi seperti penyedia domain, hosting dan sebagainya, serta regulator dan pemerintah agar nantinya aplikasi ini mengikuti undang-undang agar tidak melanggar undang-undang apapun.
Lalu selanjutnya step by step development plan-nya, yaitu langkah-langkah development-nya. Yang pertama kita lakukan itu adalah analisis kebutuhan. Nanti kita analisis apa saja yang diperlukan dari aplikasi event zone ini. Jika sudah, lanjut ke langkah selanjutnya yaitu perancangan sistem yang nantinya akan dirancang oleh para UI UX, front end dan back end nantinya. Lalu selanjutnya pengembangan aplikasi ini jelas bagian front end dan back end nantinya para programmer. Lalu pengujian testing yang akan dilakukan oleh QA tester, penyempurnaan dan validasi yang nanti akan dilakukan di minggu-minggu terakhir sebelum perilisan. Lalu peluncuran aplikasi serta pemeliharaan dan pembaruan. Lalu lanjut ke identifikasi risiko dan manajemen risiko. Berikut ini adalah tabel identifikasi risiko yang mungkin akan terjadi selama pengembangan aplikasi. Seperti yang bisa dilihat di sini dikategorikan menjadi beberapa kategori. Yang pertama itu ada kategori risiko teknis, manusia, keuangan, keamanan dan privasi, regulasi dan hukum, dan operasional dan sumber daya. Salah satu contoh dari kategori risiko teknis yaitu kesalahan dalam pengembangan atau integrasi sistem, yang mana di sini memiliki dampak potensial keterlambatan dalam pengerjaan proyek dan aplikasi yang tidak berfungsi dengan baik. Lalu di sini ada juga dari kategori risiko manusia, yang mana itu risikonya adalah kekurangan tenaga ahli atau anggota tim yang keluar di tengah proyek, yang mana itu dapat berdampak pada penundaan pengembangan aplikasi nantinya. Lalu ada keuangan, keamanan privasi, regulasi dan hukum, serta operasional dan sumber daya. Lalu berikut ini adalah langkah-langkah mitigasi dari risiko yang sudah kita identifikasi sebelumnya. Seperti yang sebelumnya tadi teknis, itu mitigasi yang pertama tadi, melakukan pengujian berulang pada setiap tahap pengembangan, dan juga menyediakan dokumentasi teknis yang lengkap. Di mana jika seandainya masih belum mampu juga, nanti akan ada rencana cadangannya itu menggunakan teknologi alternatif lain jika terjadi masalah kompatibilitas. Misalnya saja nanti masalah framework dan segala macamnya. Lalu di sini juga ada mitigasi dari risiko masalah dari kategori manusia, kategori keuangan, keamanan dan privasi, regulasi dan hukum, dan operasional sumber daya. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Lalu selanjutnya di sini ada matriks level resiko dari identifikasi resiko yang kita lakukan sebelumnya. Di sini seperti yang bisa kita lihat di sini kemungkinan dampak dan level resikonya. Di sini seperti kesalahan pengembangan sistem. Kemungkinan itu terjadinya adalah sedang. Dampaknya sangat tinggi dan resikonya juga sangat tinggi. Begitu juga yang lain, seperti misalnya pembengkakan biaya, kemungkinan sedang, dampaknya tinggi, level resiko tinggi. Serangan siber juga, atau ketidakpatuhan regulasi, kemungkinannya rendah, karena seperti yang sudah saya bahas sebelumnya di bagian stakeholders, kita juga memiliki stakeholder dari regulator atau pemerintah, sehingga nanti aplikasi kita itu dapat mengikuti peraturan yang berlaku. Jadi kemungkinan kita melakukan ketidakpatuhan regulasi itu kemungkinannya sedang. Namun itu tadi memiliki dampak yang tinggi dan level resiko. Meskipun kita nanti stakeholdernya ada itu, memang seperti yang sudah dituliskan di sini kemungkinannya rendah. Tapi serendah apapun kemungkinan, tetaplah kemungkinan. Makanya itu tetap kami sertakan di sini. Lalu ada kegagalan dan pengadaan resource. Lalu lanjut ke tahap selanjutnya, ke develop management plan. Di sini yang pertama itu scope management plan atau manajemen ruang lingkupnya.
Di sini adalah tujuan dari manajemen ruang lingkup kita itu untuk pengembangan fitur-fitur utama aplikasi, desain antarmuka, pengembangan backend dan integrasi sistem, dan pengujian pemeliharaan. Jadi agar ketika nanti pengembangan kita fokus di ruang lingkup itu aja. Jangan jauh-jauh kemana kali biar bisa selesai dengan baik. Lalu lingkup pekerjaan proyek itu seperti pengelolaan logistik fisik, integrasi, layanan teknis langsung di acara eventnya nanti. Lalu di sini seperti yang tadi ada di ruang lingkup yang ada pada project charter, kan tadi kan ada di bagian bawah itu lingkup yang dikecualikan. Berikut ada lingkup-lingkup yang kita kecualikan seperti peninjauan reguler terhadap lingkup proyek, evaluasi perubahan lingkup, dan juga persetujuan dari pemangku kepentingan. Karena ini nanti urusannya kepala manajemen proyek nanti. Lalu selanjutnya berikut adalah tabel yang berisi work breakdown strukturnya atau WBS. Seperti yang bisa dilihat sini, untuk aktivitas pengembangan aplikasi, di sini bisa kita lihat sub aktivitas dan hasil akhirnya. Seperti misalnya desain UI UX, di mana sub aktivitasnya itu ada pembuatan wireframe serta pengujian desain dengan pengguna. Yang mana hasil akhir yang diinginkannya itu ada prototipe desain dan feedback untuk perbaikan. Atau misalnya yang lain lagi, di dokumentasi proyek. Di sini sub aktivitasnya itu ada penyusunan dokumentasi teknis yang mana hasil akhir yang diinginkan itu manual untuk pengembang. Untuk teman-teman lebih lengkap bisa dilihat saja terlebih dahulu. Lalu saya lanjutkan lagi. Lanjut ke schedule management plan atau manajemen perencanaan jadwal. Di sini kami menggunakan metodologi penyusunan jadwal itu dengan melakukan identifikasi aktivitasnya, penentuan urutan, estimasi durasi, serta pembatalan jadwal proyek. Jadi dari data-data ini, dari metodologi ini nanti akan dibuat perencanaan manajemen plan-nya. Perencanaan jadwalnya nanti. Berikut adalah jadwal utama proyek yang dimana kami merencanakan untuk tahap analisis akan memakan waktu 2 minggu, perancangan sistem 3 minggu, perkuliahan SDM 2 minggu, pengembangan aplikasi 2 bulan, pengujian aplikasi 1 bulan, dan sebagainya seperti yang bisa dilihat di sini, di mana pada setelah peluncuran nanti akan ada tahap pemeliharaan, yaitu nanti itu akan berkelanjutan karena ini nanti ketika aplikasi ini sudah selesai ya tidak selesai begitu saja. Memang kami sudah selesai mengerjakannya, tapi nanti untuk pengembangannya nanti masih ada, makanya itu dibuat berkelanjutan. Karena aplikasi ini akan terus dipelihara sampai nanti memang dicabut dari sananya. Di sini proses pengendalian jadwalnya itu kami akan melakukan pemantauan progres dan evaluasi perubahan serta laporan berkala untuk melakukan pengendalian jadwal. Lalu tools dan teknologi yang akan digunakan itu berupa Microsoft Project, Trello or Jira, dan Google Calendar. Berikut adalah Gantt chart dari schedule management plan yang telah saya sebutkan sebelumnya. Seperti yang pertama tadi, di sini ada di sini sebelumnya saya sebutkan, yang mana tahap analisis kebutuhan nanti akan memakan waktu 2 minggu, dimulai dari 1 Januari. Seperti bisa lihat di Gantt chart ini, bisa teman-teman lihat sendiri. Lalu selanjutnya ke cost management plan atau manajemen perencanaan biaya, yang mana di sini yang akan jadi biaya utamanya itu berupa sewa atau pembelian sumber daya, gaji para SDM, dana darurat, serta nanti akan disertakan juga rangkuman anggaran biayanya. Berikut adalah
tabel yang berisi rincian anggaran proyek. Nah, di sini seperti sewa dan pembelian resource yang berjumlah 50 juta, yang mana itu berisi perangkat keras serta lisensi perangkat lunak. Lalu ada gaji SDM 300 juta, yang mana di sini berisi 5 developer, 1 desainer UI UX, 1 QA, dan 1 project manager yang berdurasi yang nanti akan digaji selama 6 bulan selama proyek ini berjalan. Lalu ada dana darurat untuk cadangan yang memiliki total anggaran nantinya sekitar 400 juta. Lalu di sini ada manajemen risiko, di mana untuk membuat manajemen risiko ini kami melakukan identifikasi, analisis, dan juga strategi mitigasi serta pemantauan risiko. Berikut adalah tabel perencanaan risiko kami, di mana di sini terdiri dari beberapa kategori seperti teknis, operasional, anggaran, sumber daya manusia, dan eksternal yang memiliki deskripsi risikonya masing-masing, dampak, kemungkinan, tingkat risiko, serta strategi mitigasi yang telah dibuat di dalam tabel risiko ini, tabel perencanaan risiko ini. Seperti yang bisa lihat, seperti misalnya pada ID risiko R1 di kategori teknis, di mana di sini resikonya itu dideskripsikan sebagai kegagalan server selama pengembangan, yang mana berdampak pada penundaan proyek. Kemungkinan terjadinya itu ada pada sedang dan tingkat resiko sedang. Di mana di sini strategi mitigasinya itu adalah pengadaan server cadangan. Lalu lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu ada perencanaan komunikasi, yang mana tujuan dibuatnya ini adalah untuk meningkatkan transparansi informasi, memastikan semua stakeholder memahami status proyek, serta memfasilitasi kolaborasi dan penyelesaian masalah secara efisien, yang mana nanti akan melibatkan metode komunikasi, frekuensi komunikasi, serta pengelola dokumentasi. Berikut adalah tabel perencanaan komunikasi yang kami miliki, yaitu di mana jenis-jenis komunikasinya itu yang akan dilakukan seperti rapat tim yang nantinya akan dilakukan secara mingguan, lalu laporan status proyek yang akan dilakukan secara bulanan, komunikasi harian seperti namanya dilakukan secara harian, laporan akhir yang akan dilakukan sekali pada akhir proyek, serta komunikasi darurat jika seandainya dibutuhkan atau terjadi sesuatu pada proyek ini. Yang bisa dilihat, tiap jenis komunikasi itu memiliki penanggung jawabnya masing-masing. Seperti yang bisa dilihat di sini, dan media alat yang digunakan serta tujuan dari komunikasi tersebut. Lalu selanjutnya ke quality management plan atau rencana manajemen kualitas, di mana di sini kami membuatnya dengan tujuan pengendalian kualitas, proses jaminan kualitas atau quality assurance, proses pengendalian kualitas, dan peralatan atau metode pengukuran. Berikut adalah tabel rencana manajemen kualitas. Seperti yang bisa dilihat di sini, bisa dilihat terdapat aktivitas kualitasnya, tujuan, waktu pelaksanaan, penanggung jawabnya, serta metode dan alat. Seperti yang bisa kita lihat, seperti contoh yang ada pada awal itu unit testing, yang mana tujuannya itu memastikan fungsi dasar berjalan sesuai desain. Lalu waktu pelaksanaannya itu setiap selesai modul pengerjaan. Lalu penanggung jawabnya itu adalah QA engineer yang telah kita bekerjaan sebelumnya, yaitu quality assurance engineer yang bertugas untuk mentesting. Lalu metode atau alat yang digunakan itu berupa JAS atau MoCA. Alasannya stakeholder management plan, yang mana dibuat dengan mengidentifikasi para stakeholder, yang nanti akan dilakukan strategi pengelolaan stakeholder serta frekuensi dan metode komunikasi yang akan dilakukan untuk para stakeholders. Jadi yang bisa dilihat pada tabel berikut ini,
berisi tabel rencana pengelolaan stakeholders, yang mana di sini stakeholders itu kita ada 6, yaitu berupa sponsor proyek, proyek manager, tim pengembang atau developer team, pengguna akhir, vendor teknologi, serta quality assurance. Lihat sini di mana tiap stakeholder itu memiliki perannya masing-masing, pengaruh, minat, strategi komunikasi, frekuensi komunikasinya, serta metode komunikasinya masing-masing. Bisa teman-teman lihat saja terlebih dahulu. Jika sudah, lanjut ke procurement management plan atau pengadaan. Di sini proses pengadaan itu kita akan melakukan identifikasi kebutuhan kita, penentuan dari vendor, manajemen kontrak, pemantauan evaluasi, serta kriteria pemilihan vendor. Di mana nanti di kriteria pemilihan vendor itu yang jelas kita akan melihat dari reputasi vendor di pasar, kesesuaian produk dan jasa dengan kebutuhan proyek, serta harga dan fleksibilitas pembayaran. Berikut adalah tabel perencanaan dari procurement tadi atau pengadaan, yang mana di sini berisi item atau barang yang diperlukan, jenis pengadaan, vendor, estimasi biaya, jadwal pengadaan, serta penanggung jawab dari pengadaan tersebut. Seperti yang bisa dilihat di sini, pada tabel ini saya kasih contoh seperti perangkat lunak pengembang, di mana di sini jenis pengadaannya itu adalah lisensi software, di mana di sini kita mencontohkan vendornya itu seperti dari perusahaan Microsoft ataupun JetBrains dengan estimasi biaya yaitu 15 juta. Dengan jadwal pengadaan itu sekitar minggu kedua dari proyek, di mana penanggung jawabnya itu adalah IT procurement team. Lalu resource management plan atau perencanaan sumber daya, nanti akan dilakukan identifikasi sumber daya, perencanaannya, serta pengendalian evaluasi. Untuk membuat tabelnya yang akan di sini, berikut resource breakdown structure-nya, memiliki kategori, subkategori, dan detail tiap sumber dayanya. Seperti sumber daya manusia yang mana itu ada tim manajemen, tim pengembang, dan tim QA dengan detailnya sendiri masing-masing seperti project manager dan tim leader, front-end developer dan back-end developer, dan sebagainya. Di sini sudah saya buatkan lengkap, yaitu ada sumber daya manusia, sumber daya material, dan sumber daya software. Lalu di sini ada tabel matriks peran tanggung jawab menggunakan RACI, yaitu resourcefulness, accountable, dan inform. Di sini seperti yang bisa lihat di sini tiap matriks perannya itu ada masing-masing. Teman-teman bisa cari sendiri kalau seandainya masih kurang paham tentang RACI ini. Bisa lihat resourceful seperti pada penyusunan acara, di mana project manager di sini ada A, yaitu berarti accountable, yang berarti project manager itu memiliki tanggung jawab di sini. Di mana developer ini resourceful atau memiliki sumber daya pada nanti penyusunan rencana ini, di mana tester ini cuma terhitung saja. Lalu stakeholder di sini inform, yaitu terinformasi nanti tentang penyusunan rencana. Lalu lanjut ke tahap selanjutnya, itu direct and manage project work. Lalu berikut ada flowchart dari pelaksanaan aktivitas proyek, di mana pada awalnya akan dilakukan analisa kebutuhan pengguna, lalu eksekusi aktivitas, melakukan desain UI UX, jika sudah melakukan pengembangan sistem, lalu melakukan pengujian sistem, setelah itu melakukan penyelesaian bug atau optimalisasi jika sudah ditemukan, lalu melakukan peluncuran dan monitoring awal, lalu selesai. Nah, di sini adalah analisis dari flowchart tadi, di mana tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Di mana tadi pada di sini analisis kebutuhan pengguna itu, contohnya itu seperti
identifikasi sistem manajemen event, kemudian logistik dan lain-lain. Begitu juga ini merupakan analisa dari flowchart sebelumnya. Lalu masuk ke koordinasi tim proyek, di mana struktur tim proyek ini ada 4, yaitu manajer proyek, tim pengembang, desainer UI UX, serta QA engineer. Lalu mekanisme koordinasi yang akan digunakan itu ada rapat koordinasi, alat kolaborasi, serta laporan progres. Di mana pada rapat koordinasi nanti akan ada 3 rapat yang digunakan, yaitu rapat harian, rapat mingguan, dan rapat evaluasi. Lalu melakukan koordinasi seandainya terjadi konflik. Mereka telah strategi penyelesaian konflik, yaitu yang akan dilakukan pada diskusi internal jika dimungkinkan. Jika diskusi internal sudah tidak dimungkinkan, maka akan melakukan konsultasi kepada manajer proyek. Dan jika seandainya masih tidak bisa diselesaikan juga dengan konsultasi manajer proyek, maka akan dilakukan intervensi oleh para stakeholder. Bahwasanya evaluasi kolaborasi tim, yang mana nanti akan dinilai berdasarkan efektivitas komunikasi, kepuasan para tim, dan peningkatan dari proses pembuatan aplikasi nantinya. Berikut ada tabel matriks peran dan tanggung jawab masing-masing stakeholder. Seperti yang bisa lihat sini, ada manajer proyek, peran developer, pokoknya bagian developer team, QA engineer, dan desainer UI UX. Berikut adalah flowchart komunikasi tim, di mana di sini misalnya dimulai dari rapat harian tim. Lalu nanti akan sampai ke persimpangan, di mana nanti apakah pada pengerjaannya ditemukan hambatan. Jika tidak, maka proses akan dilanjutkan dan selesai. Lalu jika hambatan ditemukan, maka akan melakukan konsultasi internal. Dan jika nanti akan dihadapkan ke percabangan lagi, yaitu apakah perlu mengeskalasikannya. Jika perlu, maka akan melakukan konsultasi ke manajer proyek. Jika tidak, selesai. Lalu kita ke manajemen stakeholder, mana di sini kita mengidentifikasi para stakeholder itu ada sponsor proyek, manajer proyek, tim pengembang, QA engineer, penyelenggara acara, dan peserta acara. Di mana kami menggunakan nanti strategi pengelolaan stakeholder, di mana nanti ada sponsor proyek, tim pengembang, penyelenggara, dan peserta acara, serta peraturan pemerintah. Lalu nanti akan ada mekanisme komunikasi dengan stakeholder yang nanti akan dilakukan dengan menginfokannya, dengan mengkomunikasikannya menggunakan laporan status proyek, melalui rapat evaluasi, melalui survei atau feedback pengguna, serta dokumentasi dan komunikasi. Lalu resolusi konflik apabila terjadi konflik pada para stakeholder. Pada tahap awal akan melakukan diskusi langsung. Jika tidak dimungkinkan atau tidak bisa, atau sudah coba dan tidak bisa, maka akan dilakukan mediasi oleh manajer proyek. Jika saya tidak bisa, maka akan dilakukan penyesuaian pada rencana proyek nantinya. Lalu nanti akan ada evaluasi kepuasan stakeholder, di mana evaluasi kepuasannya ini akan dinilai berdasarkan KPI dari proyek, feedback secara langsung, serta survei kepuasan. Berikut adalah tabel rencana komunikasi untuk stakeholder. Sini terdapat jenis komunikasi para stakeholder, tujuannya, frekuensi, media atau alat, serta penanggung jawab. Lalu ke pemantauan performa proyek. Di sini pada pemantauan performanya nanti akan menggunakan KPI, yang mana nanti KPI ini akan mengambil data berdasarkan kepatuhan jadwal dari tim nantinya, efisiensi anggaran yang digunakan, kualitas dari aplikasi yang dikerjakan,
risiko yang dikelola, serta kepuasan para stakeholder. Ya, nantinya akan dibuat KPI untuk memantau performa dari proyek ini. Lalu mekanisme pemantauan yang akan digunakan itu nanti akan menggunakan laporan mingguan, rapor progres, dan alat pemantauan. Ya, mana nanti alat pemantauan itu ada seperti Trello atau Jira, Google Sheets, dan dashboard kinerja. Lalu ada evaluasi dan tindakan korektif jika seandainya akan dibuat nanti evaluasi atau tindakan korektif nanti berdasarkan data-data realokasi sumber daya, penyesuaian jadwal, dan pengoptimalan proses jika diperlukan. Lalu proses pemantauan performa nanti seperti yang saya sebutkan sebelumnya, nanti akan dilakukan pengumpulan data, analisis data, pelaporan, serta implementasi koreksi jika dibutuhkan. Berikut adalah tabel pemantauan performa yang nanti akan ada KPI, target dari milestone-nya, lalu status dari pengerjaannya, deviasi atau mishitnya, atau yang bisa kita bilang itu pelencengan dari target ini, berapa persen melencengnya, lalu tindakan korektif yang akan diambil jika seandainya terjadi, serta penanggung jawabnya. Seperti yang bisa lihat di sini, contohnya itu seperti penyelesaian jadwal, lalu targetnya itu adalah 100% milestone, status pengerjaannya tapi masih 85, di mana terdapat pelencengan 15%. Mana nanti akan dilakukan tindakan korektif, menambah SDM pada modul yang tertunda, sehingga nanti bisa diselesaikan dengan lebih cepat dan milestone-nya juga lebih cepat tercapai. Dimana itu akan ditanggungjawabkan atau penanggung jawabnya adalah manajer proyek. Lalu selanjutnya ke manajemen permintaan perubahan, yang mana nanti akan ada jenis permintaan perubahan itu kami kategorikan sebagai perubahan lingkup proyek, perubahan penyesuaian jadwal, perubahan anggaran, dan modifikasi teknologi. Dimana nanti untuk melakukan permintaan itu nanti akan dimanajemenkan dengan tahap-tahap seperti pengajuan permintaan. Jika sudah, nanti akan dilakukan evaluasi dan analisis permintaannya, dan jika dianggap oke, maka akan disetujui, lalu diimplementasikan. Jika sudah diimplementasikan, nanti akan dipantau lagi, divalidasi apakah sudah sesuai dengan permintaan. Ini nanti biasanya stakeholder ini yang melakukan permintaan perubahan. Berikut adalah tabel yang berisi alur manajemen permintaan perubahan. Di sini ada langkah-langkahnya, deskripsi, penanggung jawab, dan alat atau media yang akan digunakan. Ini adalah strategi untuk mengelola permintaan perubahan, di mana nanti akan kita prioritaskan permintaannya itu mana yang lebih penting, mana yang lebih urgent. Lalu akan dilakukan dokumentasi yang konsisten, komunikasi yang transparan agar para stakeholder ini bisa tahu apa aja yang terjadi nanti di proyek ini, serta alokasi buffer waktu dan anggaran yang lebih baik. Berikut contoh atau prediksi permintaan pada perubahan proyek event zone nantinya. Seperti yang bisa lihat di sini. Jika sudah, akan saya lanjutkan selanjutnya. Itu pengumpulan data performa proyek, di mana jenis data yang dikumpulkan itu ada berupa data jadwal, data anggaran, data kualitas, data risiko dan kendala. Yang mana nanti proses pengumpulan datanya itu akan dilakukan dengan cara melakukan pelacakan tugas, melalui laporan harian dan mingguan, melalui pengujian sistem, melalui analisis anggaran, serta melalui feedback para stakeholder. Berikut adalah tabel ringkasan data performa.
Seperti yang di sini misalnya pada tabel jadwal terdapat indikator yaitu presentase milestone, yang mana data terkini menunjukkan bahwa milestone kita itu baru 80%, di mana target itu adalah 85%, sehingga terjadi deviasi atau pelencengan dari jalur, yang mana itu kemungkinan modul validasi tiket yang tertunda. Sisanya bisa teman-teman lihat sendiri. Lalu berikut adalah diagram batang untuk visualisasi datanya. Jika sudah, langsung ke tahap selanjutnya, yaitu ada develop, monitor, and control project work plan. Dimana pada bagian ini pertama yaitu pengukuran kinerja proyek, dimana nanti dimensi pengukuran kinerja itu akan dibagi-bagi berupa kinerja, dibagi menjadi kinerja jadwal, kinerja anggaran, kinerja kualitas, serta kinerja risiko pada proyek. Serta proses pengukuran kinerja nanti akan dilakukan dengan cara mengumpulkan data, melakukan analisis dari kinerja, melakukan pelaporan, dan melakukan tindakan korektif jika diperlukan. Berikut adalah tabel ringkasan pengukuran kinerja. Oke, di sini terdapat dimensi dari kinerjanya yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu ada indikator dari kinerja tersebut, target dari kinerjanya, lalu aktual dari kinerjanya atau proses yang sudah tercapai saat ini, pelencengan kinerja, serta catatan dari kinerja tersebut. Berikut adalah diagram garis dari pengukuran kinerja proyek tadi. Lalu selanjutnya ke progres pengembangan, di mana di sini akan progres pengembangan itu nanti berisi tahap pengembangan aplikasi, tahap pengujian, serta tahap penyempurnaan dan validasi. Berikut adalah tahap progres pengembangan. Di sini terdapat tahap kegiatan, target penyelesaian, status saat ini, deviasi, serta catatan. Dimana seperti yang ada di sini, salah satunya itu ada pengembangan pada tahap pengembangan aplikasi. Kegiatan yang dilakukan itu berupa pengembangan front end dan back end, dimana target penyelesaiannya itu yang ditargetkan adalah 100%. Sementara status penyelesaian oleh tim saat ini adalah 80%, maka terjadi negatif 20% dari deviasi atau pelencengan dari target awal. Sehingga di sini melakukan catatan yaitu modul validasi tiket masih tertunda. Berikut diagram batang dari proses pengembangan proyek event zone atau progresnya, dimana seperti yang kita contohkan sebelumnya di tabel, pada tahap pengembangan aplikasi memiliki target 100%, namun pada pengerjaannya baru hanya sampai 80%. Maka seperti kita lihat di situ terdapat gap celah atau deviasi antara target dan aktualnya yang berjumlah negatif 20%. Lalu selanjutnya pengukuran kualitas sistem, itu develop, monitor, and control project work plan, di mana pengukuran kualitas sistem di mana nanti kita akan melakukan pengujian fungsionalitas aplikasi, pengujian performa, serta pengujian keamanannya. Berikut adalah tabel hasil pengukuran kualitas sistem, yang mana di sini pada aspek kualitas yaitu berupa fungsionalitas yang memiliki indikator representasi fitur berfungsi penuh, yang mana hasil yang telah sampai saat ini itu sudah mencapai 95%, yang mana target kami itu adalah 100%, sehingga terdapat pelencengan atau deviasi sebesar 5%. Ini yang bisa dilihat di sini. Lalu pengukuran kualitas sistemnya itu seperti yang bisa dilihat di sini, arrow chartnya, spider chartnya seperti yang bisa dilihat di sini.
Lalu masuk ke pengukuran biaya proyek. Nah, di sini nanti akan ada sumber daya manusia, perangkat keras dan lunak, serta biaya tak terduga. Berikut adalah tabel pengukuran biaya proyek. Seperti yang bisa dilihat di sini, nanti akan terjadi seiring berjalannya proyek. Berikut adalah pie chart dari pengukuran biaya proyek dari tabel sebelumnya. Lalu lanjut ke keterlambatan pengembangan, mana nanti berisi validasi tiket, pengujian performa, serta kompatibilitas perangkat. Seperti contohnya di sini tabel keterlambatan pengembangan, di mana di sini dicontohkan ada pada pengembangan backend, di mana target penyelesaiannya itu adalah 14 Februari, namun penyelesaiannya itu baru selesai pada tanggal 20, di mana terjadi pelencengan atau deviasi sebanyak 6 hari, yang mana penyebab keterlambatan itu integrasi API yang lambat. Lalu lanjutkan di sini ada diagram barnya, dilihat di sini. Lalu lanjut pada laporan masalah teknis. Di sini akan digambarkan oleh tabel masalah teknis, di mana masalah teknis itu ada berupa respon API lambat, masalah kompatibilitas, server overload, serta bug pada validasi tiket untuk API itu. Di mana di sini terdapat dampak, penyebab, solusi, serta status dalam tabel ini, yang nanti data-data ini akan divisualisasikan dalam bentuk bar chart ini, yang bisa dilihat di sini, dimana di sini yang baru selesai itu hanya kompatibilitas, masalah kompatibilitas, yang mana masalah itu masih dalam proses. Lalu selanjutnya di sini adalah masalah biaya. Itu yang kita ketahui di sini dari tabel ini, pada lisensi perangkat lunak, di mana dianggarkan 55 juta, namun aktual pengeluaran itu adalah 55 juta. Sehingga terdapat pelencengan, yaitu masalah biaya, yaitu lebih 5 juta. Yang penyebabnya itu merupakan pembelian lisensi tahunan, pembelian lisensi tambahan. Lalu selanjutnya ada visualisasi datanya. Lalu ada pengujian keamanan sistem, yang mana sini terdapat tabel hasil pengujian keamanan. Sini pada pengujian keamanan, dilihat pada tabel ini, yang mana itu hasil pengujian keamanannya itu dimana dikategorikan berdasarkan kerentanan, yaitu SQL injection, XSS, brute force logging, dan data exposure. Mana statusnya di sini sudah dijelaskan pada tabel. Berikut visualisasi datanya dalam bentuk pie chart. Berikut pengujian kompatibilitas aplikasi atau develop monitor control project atau work plan. Hasil pengujian perangkat yang bisa atau berhasil dan juga statusnya, juga visualisasi data.